Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, salam, nama budaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur Allah SWT yang Maha Esa atas limpahan karunia yang kemudian kita masih berikan kesempatan Tuhan ini. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka mensosialisasikan atau menyampaikan kepada masyarakat program kerja calon bupati dan wakil bupati di 3 untuk 5 tahun ke depan. Kiranya penyampaian patut masyarakat menyimak untuk mengetahui apa-apa yang akan dilakukan calon bupati dan wakil bupati. Karena waktu telah menghakim kami, sehingga saya langsung saja kepada Ustaz Zulkarnain menyampaikan beberapa hal kemudian saya sebut kepada Ustaz Zulkarnain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan muliakan calon Bupati Pulau Taliabu Haji Abidin Jabar Sarjana Hukum. Yang kami hormati dan muliakan calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Bapak Deddy Mirzan yang sebentar lagi akan datang ke lokasi. Yang kami hormati Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor 3 Haji Gafarudin, mantan Asisten 1 Gubernur Provinsi Maluku Utara. Yang kami hormati Bapak Surahman selaku tim kampanye Paslon nomor 3. Yang kami hormati pembawa acara Bapak Aziz Armin sekaligus tim kampanye Paslon nomor 3. Yang kami hormati bapak-bapak dari kepolisian yang telah mengiringi perjalanan tim Paslon nomor 3 mengelilingi Pulau Taliabu. Yang kami banggakan dan muliakan seluruh tim dan seluruh hadirin dan hadirat yang sempat hadir mendengarkan diskusi, tanya jawab, dan pembahasan program Paslon nomor urut 3 Abdi menuju Taliabu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada puji dan puja serta syukur yang layak kita ucapkan kecuali ucapan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan yang Maha Kuasa lah yang berikan kita kenikmatan berupa waktu dan kesempatan dan kehidupan, sehingga di malam ini kita masih sempat duduk bersama bertatap muka membahas tentang bagaimana agar Taliabu di masa akan datang jauh lebih baik dari Taliabu di masa lalu. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, yang jauh boleh mendekat dan yang dekat silakan menempati kursi yang telah disiapkan. Karena pertemuan ini adalah pertemuan kita demi kesejahteraan kita. Kita di sini akan membahas bagaimana kehidupan ekonomi kita, pendapatan kita bisa loncat berkali-kali lipat. Kita akan duduk membahas bagaimana kalau tiap hari tuan dapat uang 100.000 berubah menjadi 1 juta, 2 juta, 10 juta, dan sekian-sekian. Seperti itu. Itu yang kita mau bahas malam ini. Secara rasional masuk akal. Bukan sekedar janji-janji manis yang tidak pernah terwujud. Bukan itu. Tapi kita orang akan membahas bagaimana bisa menciptakan uang, bisa menciptakan kesejahteraan yang bisa dicerna oleh akal sehat. Itu yang kita orang akan bahas di malam ini. Olehnya itu bagi Bapak Ibu sekalian, tidak perlu sungkan dan ragu, tidak usah takut, jangan takut ancaman dari siapapun. Kalau masih ada di zaman ini, di abad ini, di tahun 2024 ini, ada sekelompok orang yang mengancam PNS, mengancam P3K, mengancam keluarganya untuk mendukung sekelompok orang, dan bila mana tidak mendukung akan dimutasi atau diapa-apakan. Kalau masih ada orang seperti itu manusia primitif, manusia dari zaman prasejarah yang terlambat lahir.
Olehnya itu tidak perlu takut, terutama kita orang adalah pengikut agama-agama samawi, baik yang muslim maupun yang Nasrani. Kita orang semua pengikut ajaran para nabi, ajaran Tuhan, yang hanya Tuhan yang boleh kita takuti. Lain dari itu tidak boleh takut, kecuali dalam kondisi terpaksa. Tapi bila mana tidak terpaksa, tidak perlu takut kepada siapapun. Terutama kalau ketakutan itu tidak masuk akal, tidak rasional, dan tidak manusiawi. Kita adalah sebuah bangsa yang pernah dijajah, dan dalam membebaskan diri dari penjajahan itu, kita orang punya orang tua-tua, pendiri bangsa ini harus bergelimang darah, mati bersimbah darah. Mereka dikejar-kejar, mereka dipenjara, mereka disiksa, mereka dipojokkan, mereka didiskriminasi, mereka dipenjara. Bahkan Presiden Republik Indonesia, sang proklamator, harus masuk di Poven Digul, di Pegunungan Jaya, di Puncak Jaya, di pedalaman Irian, pedalaman Papua, karena beliau menentang penjajahan. Saat ini kita tidak perlu lagi takut, tidak akan ada orang yang tangkap kita orang, tidak akan ada orang yang menyiksa kita orang, tidak akan ada yang mengejar-ngejar kita orang hanya karena berpihak pada salah satu paslon, pada salah satu kandidat. Jadi tidak perlu takut. Ini bukan masanya untuk takut. Zaman otonomi daerah ini adalah zaman pembangunan. Mari kita orang duduk dengar apa yang akan dilakukan oleh kandidat untuk Taliabu yang lebih baik di masa akan datang. Itu yang kita orang akan bahas. Selama ini kita orang punya negeri sangat memprihatinkan. Kita kemana-mana kita lihat tungku, jembatan tapi cuma tiangnya. Itu bukan tindakan yang manusiawi, itu pelecehan kepada segenap warga Pulau Taliabu. Di kabupaten lain tidak ada model itu. Silakan pergi ke kabupaten di sebelah barat, namanya Kabupaten Banggai Laut. Tidak ada tiang jembatan yang tidak diselesaikan, tidak ada. Semua jembatan selesai. Jalan semua aspal, tidak ada jalan tanah. Padahal Kabupaten Banggai Laut itu mekar bersama Kabupaten Pulau Taliabu di tahun 2013. Usianya baru 11 tahun. Jalanan semua sudah aspal mulus. Jembatan semua jadi, bahkan sudah punya bandar udara yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di beberapa bulan yang lalu. Itu orang, masyarakat Pulau Taliabu ini kaya raya. Ada aset peninggalan perusahaan logging Taliabu Luna Timber yang sudah hampir ron Pulau Taliabu. Begitu pula aset peninggalan Taliabu Timber Group, perusahaan kayu. Ada bandar udara 2 di Saho dengan di Bobong. 2 bandara itu digunakan di masa itu, tahun 80-an. Almarhum bapak saya dan almarhum bapaknya Pak Haji, calon bupati kita ini, adalah penumpang yang melakukan pendaratan terakhir di Bobong. Kalau pernah dengar, bapak saya namanya Haji Layo Boende, mantan Kades Gele. Orang terakhir yang mendarat di Bobong di tahun 80-an. Di masa itu ada jalan lingkar Pulau Taliabu. Karena saya masih kecil, sering dengan bapak saya naik kuda. Dari Gele ke Lede, ke kebun, itu naik kuda. Saya dibonceng. Jalannya bagus, jalan logging pada masa itu. Hari ini, di Indonesia yang telah merayakan ulang tahun yang ke-79 dan pemekaran daerah yang ke-11, bahkan sebelum itu kita orang bagian dari Kepulauan Sula yang juga 10 tahun bersama Kepulauan Sula dan bupatinya orang Taliabu, tapi jalanan di Pulau Taliabu sebagian besar masih hutan. Masyarakat di Taliabu Selatan untuk mendapatkan penerangan listrik harus main engkol-engkol, masih pakai mesin diesel 1 nosel itu. Jalanannya masih sebagian besar hutan. Padahal di zaman ini tidak ada kabupaten macam itu, tidak ada. Bicara anggaran, Taliabu kaya raya, negeri ini melimpah. Negeri ini sangat kaya raya, limpah ruah kekayaannya. Pegunungan Taliabu semua adalah cadangan biji besi dan beraneka jenis tambang di dalamnya. Bahkan sampai di lautan itu adalah tambang. Dan seluruh tanah ini sudah menjadi bagian dari izin usaha pertambangan. Justru itu di malam ini kita orang akan bahas bagaimana supaya kita orang selamat dari ancaman izin usaha pertambangan itu. Makanya tidak perlu ragu dan tidak perlu takut. Mari kita orang duduk bahas masalah ini. Negara ini pemegang kekuasaannya adalah kita orang, rakyat. Kalau kita bersatu untuk mendukung salah satu pasangan, maka pasti pasangan itu menang. Tapi kalau kita orang pecah belah dan membiarkan sekelompok orang datang dengan uang
untuk membayar-bayar suara, lalu kemudian kita serahkan suara kepada orang yang tukang bayar-bayar itu, dan kemudian berkuasa turun-temurun silih berganti dari bapak ke adik, adik ke anak, kemudian nanti ke cucu, maka siap-siaplah menerima kenyataan pahit. Sebagaimana yang kita alami selama 20 tahun yang telah berlalu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa, saya tidak perlu panjang lebar. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dengan setulus hati kita berdoa agar ke depan Taliabo menjalani sebuah masa yang lebih baik. Masa yang terang, sebuah zaman di mana masyarakat bisa pergi dari desa ke desa menggunakan kendaraan yang baik, di atas jalan yang baik, melintasi jembatan yang baik, sebagaimana di daerahnya orang lain. Seperti itu. Jadi di malam ini sebelum kita mulai acara, mari kita orang membaca doa agar kita orang semua diampuni Tuhan, dirahmati Tuhan, dan diberikan petunjuk jalan yang terbaik agar program-program kita bisa sukses, dan dari pancaran cahaya Tuhan kita bisa menyukseskan segala apa yang kita inginkan. Ayo kita berdoa. Bagi yang muslim kita mulai dengan surat Al-Fatihah, bagi yang agama lain kita menyesuaikan sesuai dengan agama kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wahai Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Sayang, berilah kami petunjuk-Mu, anugerah-Mu dan rahmat-Mu agar pertemuan kami di malam ini mendapatkan pancaran cahaya ilahi, cahaya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, agar perjalanan hidup kami selalu dalam kebahagiaan. Wahai Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Sayang, lindungilah kami dari segala macam bencana dan musibah yang tidak mampu kami hadapi. Berikanlah kami cobaan yang mampu kami tanggung, dan jadikanlah cobaan itu sebagai tolak ukur dan menjadi barometer, menjadi ajang agar kami bisa menjalani hidup yang lebih baik. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah paslon yang kami dukung agar mereka bisa menjalani perjuangan ini dengan tenang, dengan aman dan damai, dan sukses sampai pada tujuan yang akhir. Dan berikan mereka kekuatan dan kesehatan agar mereka bisa menjalani kegiatan kampanye sampai pada putaran yang ketiga dengan tenang dan sukses. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami semua yang berada di tempat ini, di desa ini, kekuatan, kesehatan, dan kesuksesan agar kami bisa selalu hidup tentram dan damai, penuh kebahagiaan. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa, bila mana tujuan dan niat kami ini adalah baik, maka berilah kami kekuatan, berikanlah kami anugerah, berikanlah kami pancaran cahaya petunjuk-Mu agar hidup yang gelap ini menjadi terang benderang. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa, tidak ada niat lain dalam keinginan kami kecuali kesejahteraan, kebahagiaan bagi segenap warga Pulau Taliabo. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Berkehendak, bila mana ada sekelompok orang yang berusaha hanya sekedar memperkaya orang lain, memperkaya sekelompok orang yang berkuasa, kemudian mendukung kekuasaan itu dan membiarkan warga Taliabo dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, wahai Tuhan yang Maha Kuat, Maha Perkasa, janganlah Engkau lanjutkan kekuasaan mereka, hentikanlah mereka, karena hanya Engkaulah yang Maha Berkehendak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Tuhan, mungkin cukup sekian. Semoga Tuhan selalu memberkati, selalu merahmati. Kemudian saya serahkan mic kepada pembawa acara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pengantar sekaligus doa pembuka. Selanjutnya dengan hormat saya mengundang ketua tim untuk menyampaikan orasi ilmiahnya. Kepada yang kami persilakan dengan hormat. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat calon Bupati Kaliabu, Haji Adi Rinjaba, Sarjana Hukum. Yang terhormat Pak Ustadz, tim kampanye yang semua saya hormati, Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum saya sampaikan beberapa hal, saya minta izin untuk memperkenalkan diri dulu. Memang ada sebagian yang tidak kenal saya, tapi mungkin sebagian yang belum kenal. Saya Haji Gafarudin, alamat saya di Desa Keramat, Kaliabu Barat. Saya sekolah di Makassar, Universitas Muslim Indonesia. Kemudian saya lanjut di Universitas Halu Oleo. Ada 3 universitas. Di Universitas Patimura Ambon, dan saya bekerja kuliah sambil kerja tahun 1987. Saya kerja sudah hampir pensiun 37 tahun saya kerja di pemerintahan. Dari Presiden Soeharto sampai Jokowi yang mungkin 1-2 hari ini akan selesai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya pengalaman di 3 provinsi. Saya pernah kerja 7 tahun di Sulawesi Tenggara, Kendari. Kemudian saya kerja di Ambon. Kemudian Mekar tahun 99, Maluku Utara, maka putra-putra Maluku Utara semua pindah ke Provinsi Maluku Utara. Saya juga ikut pindah pada tahun itu, tahun 2000. Kemudian tahun 2003, mekarlah Kabupaten Kepulauan Sula. Saya juga dibawa ke Kepulauan Sula, dan saat itu saya dilantik Sekretaris Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Jadi kami dilantik yang pertama pada saat itu, dan saya mewakili Kaliabu. Kemudian saya Ketua Bapeda hanya tidak cukup 1 tahun. Kemudian Kepala Dinas Nakertrans di Kabupaten Kepulauan Sula. Lanjut saya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Maluku Utara. Pernah saya staf ahli gubernur. Terakhir saya asisten bidang pemerintahan dan kesra. Jadi pengalaman saya cukup banyak. Jadi kalau saya cerita tentang birokrasi, saya miliki itu. Saya hampir 30 tahun itu saya di perencanaan. Tenaga saya perencanaan pembangunan daerah. Olehnya itu, kalau kita bertanya, apa sebenarnya pilkada ini? Apa tujuannya kita memilih kepala daerah? Maka tujuan memilih kepala daerah itu adalah, intinya adalah kita pilih untuk mengatur kehidupan kita semua. Masyarakat, baik petani maupun nelayan. Itu intinya. Apa yang diatur? Karena uang masyarakat di situ ada. Kurang lebih 1 tahun 800 miliar. Ya. Itulah yang harus diurus
diatur agar masyarakat itu penghasilannya tiap tahun itu meningkat. Nah, Taliabo makin tahun makin menurun pendapatan. Pendapatannya siapa? Pendapatannya ibu-ibu. Itu hasil sensus. Yang semestinya, karena APBD itu tiap tahun meningkat, maka Bapak dan Ibu juga penghasilannya semakin tahun meningkat. Saya katakan bahwa sudah 4 kali pemilihan kepala daerah, yang kita pilih itu salah. Karena apa? Pertama, tidak paham. Tidak paham dengan pembangunan. Pembangunan itu ada asasnya. Asasnya itu asas manfaat. Contoh, Bupati Kepulauan Sula tahun 2005 yang kita pilih. Yang pertama dibangun adalah istana daerah yang megah, kayak mall. Kalau kita bertanya apa hubungannya dengan kemakmuran masyarakat, tidak ada hubungannya. Dia beli mobil yang mewah, lalu apa hubungannya dengan masyarakat? Bikin kantor yang berlapis-lapis begitu besar, lalu apa hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat? Kenapa bikin yang kantor yang sederhana saja, yang ideal saja? Karena uang yang diatur-atur itu adalah uangnya masyarakat. Semestinya, ini semestinya, bupati, kepala dinas turun ke desa. Kita semua kumpul di desa. Lalu kita tanya, Bapak dan Ibu, apa rencananya mau bikin apa? Itu yang semestinya. Apa itu kelompok nelayan, apa itu kelompok petani, kelompok tani atau pedagang, semua dikumpul. Ditanya bikin apa? Apa mau bikin rompong? Coba hitung rompong itu berapa banyak yang kita. Uang ada banyak, 800 miliar. Itu yang dilakukan. Itu sesungguhnya fungsi itu bupati. Tapi kenyataan ada anggapan bahwa uang itu adalah milik bupati. Sehingga sudah 4 kali pemilihan kepala daerah, uang itu uang rakyat tidak sampai di rakyat. Jalan raya tidak dibikin, bandara Bobong tidak dibikin, bahkan kantor-kantor dinas dan badan sampai sekarang kontrak rumah-rumah penduduk. Yang anggaran kontraknya itu miliaran. Uangnya siapa itu yang dia bayar miliar-miliar? Uangnya rakyat. Ya, Bapak dan Ibu tidak tahu. Saya ngeri, saya putra daerah Taliabo. Melihat kenyataan yang ada, ngeri saya. Artinya kenapa? Uang begitu banyak. 20 tahun ini kalau kita hitung-hitung uang masuk di negeri kita ini kurang lebih 15.000 miliar. 15.000 miliar itu terlalu banyak itu. Tapi kalau saya tanya, Bapak Ibu nikmati uang banyak itu? Pasti tidak. Ya. Mau ke Bobon juga harus lewat Katinting atau lewat laut. Jalanan tidak ada. Padahal anggaran itu biar 2 kali lipat kelilingi di Taliabo, itu bisa dibangun. Kalau uang itu digunakan untuk pembangunan. Nah, ini sekarang kita mulai di pemilihan. Kemarin pemilihan, tahun 2005 pemilihan kepala daerah. Tahun 2009 pemilihan lagi. 2015 pemilihan lagi. Dan hasilnya tidak ada untuk kita. Nah sekarang ada 3 calon ini. 01 itu Sasa dan Ade Yasir. 02 nomor 2 itu Citra sama Utu. Saya menilai berdasarkan pengalaman saya di birokrasi yang dua-duanya itu adalah pelanjut dari bupati yang gagal 2 tadi. Kenapa saya katakan gagal?
tahun 2013 saat pemekaran Taliabo ini, kita dilanda musibah. Musibah apa itu? Kita dinobatkan juara 2 terkorupsi di Indonesia. Kalau tahu itu korupsi itu sebenarnya itu perampok. Iya, itu musuh kita yang harus kita lawan karena dia rampok uang masyarakat. Tapi kita tidak tahu itu. Dan yang dia rampok itu bukan sedikit. Juara 2 itu bukan main, Pak. Juara 2 nasional korupsi. Ya. Dan tahun 2020 kita dinobatkan sesuai Kepres nomor 63 tahun 2020. Kita negeri tertinggal. Kita gagal membangun. Kenapa mengganggu? Kenapa gagal? Bupatinya gagal membangun. Kenapa gagal membangun? Karena uang dikorupsi. Kenapa dikorupsi? Karena gaya hidup bupatinya yang luar biasa. Sedikit-sedikit keliling Eropa, sedikit-sedikit keliling Timur Tengah. Uangnya siapa? Uangnya Bapak dan Ibu. Tapi Bapak dan Ibu tidak tahu itu. Olehnya itu pemilihan kali ini kita coba kita ganti. Kira-kira Bapak dan Ibu setuju kita ganti? Setuju. Setuju? Itu saya dengar, saya senang mendengarnya bahasa itu. Karena saya menginginkan bupati yang baru. Insya Allah bupati yang baru, Haji Abedi jabat sarjana hukum, adalah orangnya sederhana. Ya, orangnya tidak boros. Dia tidak mungkin mau korupsi uang-uangnya masyarakat tidak. Kami semua ini dengan niat ini ikhlas karena Allah untuk memperbaiki ini. Tidak ada nafsu untuk menguasai APBD. Saya yakin bahwa bupati-bupati penerus itu keinginannya untuk menguasai APBD. Rela mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya karena dia tahu kalau sudah duduk jadi bupati maka gampang dia ambil. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya sampaikan ini dengan hati yang di dalam lubuk hati yang dalam. Bahwa saya ngeri kalau saya mau ceritakan semua. Saya 7 tahun sama-sama di Kepulauan Sula di sana. Itu saya tahu semua. Pada saat saya kepala dinas transmigrasi Kabupaten Kepulauan Sula, saya baru 2 minggu dilantik. Saya ke Jakarta karena saya tahu bahwa negeri Taliabo ini adalah kita punya milik, kita punya putra daerah. Oleh itu saya berjuang ke departemen, lalu saya berjuang dengan program namanya Kota Terpadu Mandiri tahun 2010. Kota Terpadu Mandiri itu adalah transmigrasi modern. Akan dibangun semua pabrik. Dan waktu itu kita rencanakan perikanan. Kita akan ekspor dan investornya itu ada 120 investor, ada dari India, ada dari Perancis, ada dari Singapura. Semua berkumpul di Taliabo untuk membeli hasil-hasil yang ada di Taliabo. Cold store, pabrik es, kapal tangkap, semua kita sudah hitung anggarannya pada waktu itu 800 miliar di tahun 2010. Setelah tanda tangani kontrak dengan Departemen Transmigrasi, Bupati dan Ketua DPRD di Makassar, saya juga ikut waktu itu karena saya yang urus. Setelah disampaikan bahwa anggarannya 800 miliar, Bupati dan rombongannya pulang ke Sanana, tiba di Sanana
2 hari kemudian saya ditelepon sama anak buah saya. Dia tanya, Pak Kadis ada di mana? Saya di Makassar. Lalu menjawab, ini ada pelantikan. Dan ini pelantikan ini Bapak diganti. Saya diganti. Padahal saya sementara mengurus kota terpadu mandiri. Tapi itulah, karena saya tahu nafsu untuk menguasai anggaran itu. Saya tahu bahwa ketika saya yang pimpin kota terpadu mandiri, tidak ada yang berani minta untuk menghancurkan, mau korupsi dana itu. Olehnya itu, Bapak dan Ibu perlu tahu bahwa penyakit kita di Talebo ini adalah korupsi. Dan korupsi perlu tahu bahwa itu perampokan. Itu perampok yang harus, itu adalah musuh kita. Olehnya itu negeri ini kalau mau baik, sekarang tahun 2024 ini, kita ganti ini bupati. Kalau kita tidak ganti, maka kita sengsara sepanjang zaman. Karena akan terus lagi 10 tahun, kemudian ditambah lagi 10 tahun, yang pada akhirnya negeri kita semakin hari semakin ketinggalan. Saya tidak menyatakan bahwa bupati ini harus orang, tidak. Biar juga itu marga itu tidak apa-apa, tapi diperbaiki ini negeri. Silakan saja sampai hari kiamat. Tetapi jangan kau curi itu uangnya rakyat. Silakan. Olehnya itu, agar kita terputus dari rantai lingkaran setan ini, maka kita tahun 2024 ini kita harus ganti. Dan saya yakin Bapak dan Ibu sama dengan saya, ingin mengganti ini bupati, yaitu Bupati Perubahan. Saya pikir itu saja yang saya perlu sampaikan. Nanti sebentar akan disampaikan kira-kira apa yang akan dikerja kalau dia duduk jadi bupati. Jadi nanti bupati kita, kalau bupati kita Pak Haji Abidin Jabar Sarjana Hukum, nanti akan menyampaikan apa-apa yang harus dibikin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.